مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wallahu ta'ala al karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rasul amril islam wa umuduhu salat. Pertama-tama yang terhormat kepada pimpinan pondok Dawatul Nuraniyah yakni Kiai Haji Subari, yang saya hormati juga kepada ibu-ibu pengajian. Kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan beribu-ribu nikmat, baik itu nikmat sehat walafiat, yang tadinya sakit menjadi sehat begitu ya mengikuti pengajian ini. Salawat bertangkaikan salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda alam yakni Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kepada kita umatnya, semoga kita setia mengikuti ajarannya sampai yaumil qiyamah. Amin. Sebelumnya saya minta maaf apabila nanti pembahasan saya begitu ada kata-kata yang tidak enak mendengar, terus juga ada kata-kata yang salah. Oke, saya mulai. Sholat menurut bahasa yaitu doa, yang mana menurut istilah itu diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, gitu ya. Nah, di sini ada beberapa hal yang saya akan bahas mengenai tentang sholat. Yang pertama yaitu sholat sebagai kewajiban umat atau kewajiban kita bagi umat Islam. Gitu. Nah, sholat adalah amalan pertama yang akan dihisab begitu. Jadi apabila kita lalai pada sholat kita, nanti yang akan pertama yang ditanyakan nanti kalau misalnya kita melakukan sholat otomatis begitu, nanti sholat kita akan menjawab begitu. Terus juga jangan sampai kita yang tadi melalaikan sholat begitu, karena di dalam Al-Quran surah Al-Ma'un ayat 4 sampai 5 yang berbunyi fawailul lil musallin gitu ya. Maka celakalah orang yang sholat. Sholat di sini kayak gimana begitu? Terus dilanjut alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya begitu kan. Nah kan ketika ibu-ibu mah pasti banyak kan kegiatannya ibu ya, kayak model masak, terus ngasuh anak begitu ya, nyekolahin anak, pengajian gitu kan. Ketika suara beduk ya, udah suara beduk ketika ajar gitu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, yang ketika sibuk gitu, kalau semisalnya bisa meluangkan waktu untuk sholat, segeralah sholat begitu. Karena kalau semisalnya dientar-entar, itu bakal disamakan menjadi lalaikan sholat begitu. Nah, yang kedua ada sebagai penyucian jiwa begitu. Nah kalau semisal kita sholat begitu ya, sholat ditambah sunnah-sunnah dari Rasulullah kayak puasanya, terus kayak amalan-amalan sedekahnya gitu ya, ditambah itu tuh membersihkan hati kita dari kata iri, dengki begitu. Apalagi kayak kalau misalnya melihat tetangga begitu kan, kita biasa aja begitu kan melihat tetangga yang membeli mobil panas dikit gitu, jangan adanya kita sholat begitu, kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita ini seketika sadar gitu ya kan ya, sadar. Terus juga ada menghapus dosa-dosa
dengan kita sholat pasti dosa-dosa kita ini akan terhapus begitu. Dan memperkuatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya sholat kita begitu kan, kita ini pasti iman kita ini tambah kuat, tambah kencang keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus juga kalau semisalnya ada hal yang menghalangi ketika ada datangnya waktu sholat, sebaiknya alangkah baiknya tunda dulu begitu kan. Nah, ada cerita juga di suatu desa ketika ada azan, ada suara azan. Namun si desa ini ketika mendengar azan begitu, pekerjaan apapun itu dia tunda begitu, dia melakukan sholat dulu karena supaya tidak termasuk orang yang zolim. Mengapa demikian saya katakan zolim? Karena tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Sedangkan waktunya azan sholat begitu kan, habis sholat kerja lagi, habis sholat lihat kegiatan yang lain lagi begitu. Terus ada lagi yang ketiga yaitu sholat sebagai pengingat kepada Allah. Nah, dengan adanya sholat kita ini sadar begitu, kita ini dari Allah dan kembali kepada Allah begitu kan. Dari Allah kembali pada Allah. Ketika kita sholat terus saja dengan khusyuk pokoknya nggak ada pikiran kemana-mana, sujud kita merenung di situ. Kita ini kecil gitu kan, kita ini hamba sahaya, kita ini nggak bisa apa-apa kecuali pertolongan Allah begitu. Ketika kita sujud fokus pada Allah dan memikirkan apapun, pasti kita ini bakal kuat imannya dan otomatisnya begitu. Misalnya kita mau berbuat maksiat, ketika kita sudah ingat sholat kita gitu kan, kita ini pasti tidak termasuk kepada orang yang maksiat begitu Bu. Karena kalau misalnya sholat kita bagus, pasti otomatis amal-amaliyah kita bagus begitu. Terus juga ditambah dengan sairan yang begini, wa kullu man bi ghairi ilmin yamalu amaluhu mardudatun la tuqbalu wa kullu man bi ghairi ilmin yamalu amaluhu mardudatun la tuqbalu begitu. Nah, wa kullu man katanya bisa bahasa Sunda nggak ini Bu? Nggak bisa ya? Jawa ya? Aduh susah. Jadi artinya itu wakuluman siapa orang bighairi ilmin yang malu mengerjakan sesuatu tanpa amal, tanpa ilmunya, maka ditolak dan tidak diterima. Nah, dengan adanya kita sholat, dengan adanya kita tahu cara sholatnya, tahu ilmu sholatnya begitu kan, takbir caranya kayak gimana, niatnya kayak gimana, bacaannya apa, bacaannya apa begitu kan, maka itu tuh pasti ditambah lagi pahala kita, tingkat keimanan kita, derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kata-kata yang saya ucapkan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Alangkah baiknya kita tambahkan sedikit sholawat begitu kepada Nabi Muhammad SAW. Sekarang begitu. Allahumma la tadabbu sallallahu ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ibu sama-sama bareng-bareng ya. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika ada kata-kata yang salah itu datang dari saya, dan apabila ada kata-kata yang benar itu datang dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.